di realitas budaya yang hidup, yang ada di dalam masyarakat kita. Selama beberapa hari di sini, para imam, para suster, biarawan-biarawati bersama tua-tua adat, pemuka-pemuka masyarakat, pemerintah, dan umat beriman dalam kebersamaan sudah berupaya membaca, memaknai realitas Bleba Beroit ini dalam hidup sosial kemasyarakatan. Memang ketika kita menghadapi beban-beban hidup, tugas-tugas kehidupan sosial, kita membutuhkan bantuan. Kita membutuhkan uluran tangan sesama. Sebagaimana Bleba Beroit yang kita pikul, di sana Bleba itu supaya ringan, jangan terlalu berat kita pikul sendiri. Di sana Beroit itulah penting, membuat ringan. Dalam konteks budaya ada banyak hal-hal yang positif, bahwa dengan realitas Bleba Beroit kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan sesama yang bisa membantu, menolong, meringankan beban-beban yang kita pikul. Memang terkadang dalam hidup sosial kemasyarakatan, Bleba Beroit itu terjadi ketika ada konflik, ketika ada hal-hal yang membahayakan, yang mengancam, apa itu kondisi perang atau lain sebagainya. Bleba Beroit sering terjadi yang membawa kita terkadang tidak menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, beban-beban yang kita pikul, tapi bisa saja menambah beban, menambah penderitaan. Terkadang itu di permukaan kita pandang itu bisa menolong dan membantu, tapi ada hal-hal yang terpendam yang belum bisa kita selesaikan, mengajak kita untuk masuk lebih dalam, masuk lebih jauh, menangkap nilai-nilai kearifan lokal, kearifan budaya yang semestinya kita gali sampai ke inti, supaya apa yang kita harapkan, ada damai dalam hidup, bisa terwujud, bisa tercapai. Ketika Bleba Beroit itu dialihkan sebagai satu visi baru, upaya baru
saja di seluruh keuskupan, di mana kita hidup, kita berkarya, di sana ada damai yang tak kenal batas dalam hidup kita. Satu persaudaraan yang kita rajut di dalam kebersamaan kita dengan memaknai leba proyek dalam visi yang baru. Bagaimana supaya leba proyek itu menjadi alat damai dalam hidup bermasyarakat, dan bagaimana leba proyek menjadi alat yang membantu kita menciptakan budaya baru, budaya damai. Firman Tuhan, sabda kehidupan, mengajak kita untuk menggali, merenungkan realitas budaya itu, menghadapkan itu di dalam perspektif iman kita, disinari oleh firman Tuhan. Bacaan-bacaan suci hari ini, Yesus memberikan kepada kita leba proyek yang baru. Pikulah yang dipasang, leba baru yang Dia berikan kepada kita, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, karena aku yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan adanya. Leba proyek yang baru yang diletakkan di atas semua pengikutnya. Pikullah leba itu, tapi belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika beban-beban yang kita pikul memang berat, terkadang sulit kita hadapi sendiri. Siapa proyeknya? Siapa yang memberikan proyek supaya itu ringan? Tuhan sendiri. Dialah proyek kita. Dialah yang memberi bantuan. Dialah yang meringankan. Karena Dialah yang memikul. Dan kita diminta untuk belajar. Belajar kepada Dia. Karena Dia lembut. Dia rendah hati. Dalam kitab bacaan pertama Nubuat Zakaria, sangat indah, sangat menarik, sadarkan kepada Israel, umat Tuhan. Dialah Raja Mudapat. Dia adil, Dia jaya. Dia tidak datang dengan kekuasaan. Dia tidak datang dengan kekerasan. Lihatlah Raja Mudapat. Dia adil dan jaya. Dia menunggang seekor keledai tunggangan yang muda. Dia lembut dan rendah hati. Dia akan mematahkan kereta-kereta Efraim
tapi dengan kelembutan dan kerendahan hati, Dia akan umumkan damai di seluruh wilayah. Karena kelembutan dan kerendahan hati tidak mudah dalam hidup. Kita mengalahkan kekerasan dengan kelembutan dan kerendahan hati. Tapi kita percaya, ketika ada ruang di dalam hati, ada ruang di dalam hidup keluarga, ada ruang di dalam kehidupan masyarakat yang kita buka untuk Roh Kudus yang ada di dalam hati dan hidup kita. Dialah yang melembutkan kita, Dialah yang membuat kita bisa rendah hati di dalam hidup. Ketika kita semua dalam hidup bisa lembut, bisa rendah hati, damai bisa ada di mana-mana dalam hidup. Tantangan bagi semua orang ketika kita memiliki dalam diri setiap kita tidak bebas dari egoisme, tidak bebas dari kepentingan kita masing-masing. Dalam diri kita ada juga unsur-unsur yang membuat kita harus lebih banyak belajar pada Tuhan untuk bersikap lembut dan rendah hati dalam hidup. Karena itulah damai yang Tuhan bawa dalam hidup, yang Dia umumkan lewat kerendahan hati dan kelembutannya. Ajakan Tuhan pada semua kita, pikulah buk yang berpasang dan belajarlah pada kenaku lemah lembut dan rendah hati. Tugas kita semua pada diri kita masing-masing, siapa saja mengikut Yesus. Terkadang kita hidup diwarnai oleh egoisme, oleh kesombongan kita, oleh tinggi hatinya kita. Baik uskup, para imam, biarawan-biarawan, siapa saja kita tidak luput dari harga diri yang kita pasang terlalu tinggi, dari kesombongan kita masing-masing. Apakah karena kita mempunyai kuasa, uskup mempunyai kuasa, imam-imam juga punya kuasa, para biarawan-biarawati juga punya kuasa, pemimpin masyarakat pun punya kuasa. Terkadang ketika kita melihat pada kuasa kita masing-masing, sering menghambat kita untuk menjadi lebih lembut dan rendah hati. Kita harus belajar kepada Tuhan yang lembut dan rendah hati, dan harus terus-menerus, karena kita tidak luput dari itu. Meskipun berat, banyak tantangan, tapi bagi orang yang percaya, Roh Kudus bisa mengubah. Kita buka hati kepada Roh Kudus, melembutkan hati dan hidup kita, supaya kita tampil baru di dalam hidup ini, menjadi pembaharu, menciptakan persaudaraan sejati, membangun perdamaian dalam hidup, mulai dari hati kita masing-masing. Ketika tiap-tiap kita membuka hati kepada Roh Kudus yang membimbing kita, yang menguatkan dan meneguhkan kita
kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, para imam, para sister, biarawan-biarawati, kembali kepada tempat di mana kita berasal, kembali ke tanah Nusantara Madonara, tanah kebanggaan, kembali untuk melihat, mendengar, bicara bersama-sama, melihat realitas sosial yang ada di masyarakat kita, saling mendengar, dan mencari upaya bersama, merajut kembali persaudaraan dalam hidup dan damai di dalam kehidupan kita. Banyak hal sudah kita lakukan. Kita yang lebih mengerti budaya kita, kita yang lebih memahami makna terdalam dari setiap realitas budaya yang kita warisi, akan jauh lebih paham daripada orang-orang dari luar yang mungkin membaca pada kulit luar, yang mungkin menganalisa dari ilmu-ilmu yang dipelajari, tapi rohnya, jiwanya mungkin tidak dipahami. Kita sebagai pewaris-pewaris hidup di tanah ini pasti lebih paham. Maka marilah dengan kuat kuasa Roh Kudus, marilah dengan hati yang lembut dan rendah hati, kita pikul hook yang Yesus pasang pada tiap kita, dan kita bawa damai, sukacita, damai sejahtera dalam hidup bersama. Kita bersyukur dan berterima kasih pada para leluhur, nenek moyang kita yang telah mewariskan kehidupan bersama dengan nilai-nilai yang indah, yang terkadang karena oleh perubahan zaman, kemajuan, kita mulai lupa akan nilai-nilai terdalam, nilai-nilai luhur yang para nenek moyang, para leluhur wariskan kepada kita, dan kita mulai hidup di dalam situasi baru yang membuat kita bisa terpecah belah, mulai di dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, kampung dengan kampung, karena kita tidak lagi fokus pada nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Marilah kita kembali menggali lebih dalam, dan marilah kita mohon bantuan Tuhan, karena Dialah Roh. Dia tidak hanya memberi kita untuk belebar, tapi Dia adalah Roh-Nya, sehingga segala sesuatu menjadi ringan dalam hidup. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, ikatan batin, ikatan hati dengan para imam yang bekerja di pulau ini, di Dekenat ini, ikatan hati dan batin dengan para imam misionaris yang datang dari tanah ini, yang bekerja di mana saja, ikatan batin dengan para suster, para biarawan-biarawati, putra-putri dari tanah ini, tetap menjadi ikatan dari kita bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, para
para tua-tua adat, pemuka-pemuka masyarakat. Kita percaya juga bahwa hati para leluhur tidak pernah meninggalkan putra-putrinya di tengah zaman yang berubah. Ketika kita kembali dengan hati yang mencintai, sama-sama merajut kembali kebersamaan kita. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, para imam, para suster biarawati, juga anak-anak sekalian, para remaja, orang muda Katolik, di bahu kita dan di dalam hati kita masing-masing. Perdamaian di tempat ini, di pulau ini, Tuhan letakkan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria, Bunda Gereja, setia mendoakan kita semua. Amin.